Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum wallakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video kali ini saya akan mengulas kembali materi akidah yang sangat penting mengenai rukun iman ketiga, yaitu beriman kepada kitab Allah, yakni Al-Quran. Materi ini saya mengambil materi dari Ustaz Khalid Basalamah, LC/MA. Sebagai bentuk adab kita dalam merujuk ilmu, izinkan saya menyampaikan profil singkat tentang beliau. Beliau lahir di Makassar pada tahun 1975. Beliau menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Kemudian melanjutkan jenjang magister S2 di Universitas Muslim Indonesia dan meraih gelar doktor di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Dedikasi beliau dalam dakwah melalui jalur pendidikan dan media sangatlah luar biasa. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, keluarga, dan guru-guru kita yang telah menyampaikan kebenaran Islam. Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa beriman kepada kitab Allah bukan sekedar percaya ada buku dari langit. Ini adalah keyakinan bahwa Allah menurunkan syariat melalui wahyu yang dibukukan oleh para nabi dan sahabat. Ada beberapa poin kunci yang perlu kita pahami secara akurat. Yang pertama adalah proses wahyu. Wahyu turun dalam berbagai cara. Ada yang melalui suara, ada lonceng yang keras, atau malaikat Jibril yang langsung turun kepada nabinya. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Beliau meluruskan sejarah bahwa pengumpulan Al-Quran dimulai di zaman Abu Bakar dan disempurnakan di zaman Utsman bin Affan sesuai instruksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan atas bid'ah atau kemauan manusia. Yang ketiga, kitab-kitab wajib. Kita wajib mengimani 4 kitab besar. Yang pertama ada Taurat dari Nabi Musa, kedua Zabur dari Nabi Daud, 3 Injil dari Nabi Isa, dan 4 Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, serta Suhuf dari Nabi Ibrahim. Dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai muhaimin. Al-Quran adalah penyempurna dan penguji. Ia mengoreksi bagian-bagiannya telah diubah oleh tangan manusia pada kitab-kitab sebelumnya dan menghapus berlakunya hukum-hukum lama untuk digantikan dengan syariat yang paling sempurna hingga akhir zaman. Lalu apa hubungannya materi akidah ini dengan kehidupan kita di era digital sekarang? Pertama, filter informasi di tengah hoax. Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala menyebutkan bagaimana kitab-kitab terdahulu mengalami perubahan oleh manusia. Dalam realita hari ini, kita belajar bahwa tidak semua informasi bisa dipercaya. Al-Quran adalah standar kebenaran. Jika kita terbiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita tidak akan pernah mudah goyah oleh opini manusia atau tren yang bertentangan. Kedua, kedisiplinan dan ketaatan. Proses penulisan Al-Quran yang sangat terjaga mengajarkan kita tentang ketelitian dan integritas. Dalam perilaku sehari-hari, sebagai siswa atau pekerja, kita harus memiliki standar akurasi yang sangat tinggi, jujur dalam bekerja, dan tidak mengubah-ubah amanah yang diberikan kepada kita. Ketiga, menghargai waktu. Beliau menekankan bahwa kita tidak perlu membuang waktu untuk mencari-cari naskah kitab lama yang sudah tidak murni. Manfaatnya untuk pribadi saya adalah fokus. Dalam hidup, seringkali kita terdistraksi mempelajari hal-hal yang tidak bermanfaat. Iman kepada kita mengarahkan kita untuk fokus pada satu sumber yang pasti benar, yaitu Al-Quran, untuk mengatur manajemen waktu dan prioritas hidup. Dan untuk manfaat pribadi dan kesimpulan saya, memahami materi dari Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala ini memberikan ketenangan batin. Saya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita berjalan di dunia ini tanpa buku panduan. Jika menggunakan mobil saja membutuhkan buku manual agar tidak rusak, apalagi hidup manusia yang begitu kompleks. Manfaat besar yang saya rasakan adalah tumbuhnya rasa syukur. Kita diberikan Al-Quran yang terjaga rahasianya hingga hari kiamat. Ini memotivasi saya untuk lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi menjadikannya sebagai solusi dalam masalah harian saya. Sebagai penutup, mari kita doakan para guru, khususnya Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala,
agar selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita tidak termasuk orang yang hanya beriman di lisan, tapi juga membuktikannya dengan akhlak yang bersumber dari kitab sucinya. Demikian penjelasan saya, mohon maaf jika ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.